السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan semakin dekat. Ibadah yang sangat dinantikan oleh umat Islam, terutama yang memiliki keimanan yang tinggi dan orang-orang yang mencari kebaikan. Akan tetapi bagaimana dengan kita yang semakin Ramadan itu semakin dekat, akan tetapi kerinduan itu tidak ada atau belum muncul, atau seperti yang dirasakan oleh orang lain. Yang ada di depan kita itu bahwa puasa ini berat, ibadah ini berat, puasa ini sulit, susah, dan hal-hal yang kita bayangkan yang belum menjadi sesuatu yang menggembirakan kita. Padahal seharusnya kita bergembira dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan serta rahmatnya, dan Ramadan adalah keutamaan dan rahmat yang sangat besar terhadap kita, maka dengan sebab itulah hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Akan tetapi memang bahwa ibadah ini berat. Sebab itu adalah ketundukan dan kepatuhan. Kecuali sebagian dari orang-orang yang beriman, yang telah merasakan manisnya iman dan merindukan ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah yang besar seperti Ramadan. Tapi bahwa ibadah itu berat, ibadah itu sulit, sebab akan bertentangan dengan hawa nafsu kita, sebab akan bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan kita makan, minum, sedangkan Ramadan, bulan puasa ini akan menjauhkan kita dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Akan tetapi puasa ini di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa ini bukan syariat baru. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Bahwa puasa ini, wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman, kalian bukan orang yang pertama melaksanakan ibadah puasa. Orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, mereka juga menjalankan ibadah puasa. Maka kalau mereka bisa, harusnya kita bisa. Nah, kemudian setelah itu Allah mengatakan ayyaman ma'dudat,
Hanya beberapa hari. Tidak dilaksanakan 1 tahun penuh, tidak. Tidak dilaksanakan 24 jam, tidak. Hanya di siang harinya. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Itu pun kalau kita memiliki udzur syar'i, faman kana minkum maridan aw ala safarin, kalau misalnya kita sakit, kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa, atau kita melakukan perjalanan sehingga kita merasa sulit untuk menjalankan ibadah puasa, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka silahkan ganti di hari-hari yang lain. Silahkan ganti di hari-hari yang lain. Bayangkan, di awal Allah mengatakan puasa ini wajib, tapi setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan, bahwa kita umat Islam di dalam menghadapi ibadah apa saja, yang pertama kita harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka tentang ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Makanya sebenarnya ketika ada pembebanan syariat apa saja, yang pertama yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kelapangan hati. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah melembutkan hati kita di dalam menerima ibadah. Makanya kita berdoa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Sebab syariat itu berat, taklif, pembebanan. Salat itu berat, puasa itu berat, zakat itu berat, ya. Haji itu berat, meninggalkan sesuatu yang haram itu berat, untuk kemudian berdagang tidak bermuamalah dengan riba itu berat, untuk menjual, melakukan aktivitas menjual di pasar untuk kemudian tidak menipu atau berbohong itu berat. Ishrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Itu yang diminta oleh Nabi Musa tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk menemui Fir'aun. Kata Allah, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau menemui Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Bayangkan, Nabi Musa yang sudah dicari-cari dan memang ingin dibunuh, dan seandainya pun diketahui bahwa yang hidup di istana Fir'aun selama ini di masa kecilnya adalah Musa, maka sudah lama dia dibunuh. Lalu kemudian dia melakukan satu kesalahan yang kemudian dia menewaskan satu pengikut Fir'aun, lalu kemudian dia dikejar sampai ke Madian, orang yang dicari. Lalu kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, temui Fir'aun. Selama ini dicari-cari oleh Fir'aun dan beliau melarikan diri, sekarang perintahnya temui Fir'aun. Itu kan cari mati. Tapi kemudian Nabi Musa mengatakan, ishrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Baru setelah itu Allah akan mudahkan. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Untuk kemudian ibadah ini mudah kita laksanakan, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dada kita untuk menerima syariat-syariatnya. Sebab jika tidak akan berat. Salat yang kita lihat hanya beberapa menit, jarak rumah kita dengan masjid hanya beberapa langkah, apalagi kalau kita memiliki kendaraan. Tapi kalau hati kita ini tidak terbuka, tidak lapang, itu berat. Berat rasanya melangkahkan kaki ke masjid. Berat rasanya kemudian berbaris di belakang imam untuk kemudian menunggu gerakannya dan kita mengikutinya sampai selesai. Kita lebih memilih salat di rumah, lebih ringkas, lebih cepat. Waktunya bisa kita atur, kecepatannya bisa kita atur. Kalau kita ikut berjamaah, tidak bisa. Kita menunggu imam dan ikut imam sampai selesai.
Begitu kalau hati tidak lapang, begitu kalau hati kita tidak luas menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya awalnya betul bahwa kita harus memaksa diri kita, bukan orang lain, diri kita, dan kita mengetahui kapasitas diri kita. Makanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Bukhari selalu mengatakan, "May yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang mensabar-sabarkan dirinya, sebenarnya dia berat, tapi dia paksa. Dia paksa dirinya karena dia tahu bahwa tidak bisa kalau tidak begini. Saya harus paksa diri saya. Tidak bisa kalau orang lain yang memaksa. Saya yang harus menumbuhkan kesadaran itu kepada diri saya. Yusabbirhullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian akan menjadikan betul-betul dia orang yang bersabar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang harus kita persiapkan menghadapi ibadah yang besar. Hati yang lapang, hati yang luas, hati yang lembut menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita perhatikan betul-betul, doa ini akan menjadi solusi bagi kita untuk menghadapi masalah terbesar kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, hadis riwayat Bukhari, Allahumma inni a'udzubik, ya Allah saya berlindung kepadamu, minal ajaz, dari kelemahan. Lemah dapat membuat kita sulit untuk melakukan ibadah. Wal kasal, rasa malas jelas akan membuat kita sulit untuk melaksanakan ibadah. Wal jubn, kesombongan kita akan membuat kita berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bukhl, pelit untuk meluangkan waktu membagi rezeki yang Allah berikan kepada kita akan berat kalau sifat itu ada pada kita. Kemudian wa azabil qabr, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minal haram wa azabil qabr, yaitu tua renta. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Kemudian Nabi SAW melanjutkan doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah hatiku ketakwaannya. Pertemukan hati ini dengan ketakwaannya, hal-hal yang bisa membantunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zakkiha, ya Allah bersihkanlah hati saya. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang sebaik-baik membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menguasai hati saya dan engkaulah yang berkuasa untuk menjaganya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Titel setinggi apapun, kalau ilmunya tidak diamalkan maka tidak berguna, ilmu yang tidak bermanfaat. Sekalipun kita pendidikan kita doktor, profesor, tapi kemudian kita tidak amalkan, atau ibadah kita tidak amalkan dengan ilmu, tetap salat kita masih seperti anak SD. Cara beribadah kita masih seperti anak kecil, walaupun pendidikan kita di atas, sebab ilmu kita tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, dan ya Allah saya berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk atau sulit merasakan dan mendapatkan khusyuknya dalam beribadah. Wa min nafsin la tashba', ya Allah aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas sehingga kemudian banyak melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min du'ain aw wa min da'watin la yustajabu laha, dan ya Allah saya berlindung kepadamu dari doa yang tidak diterima,
Hadisnya sahih, diajarkan oleh Nabi SAW, dan kita perhatikan hal-hal inilah yang kemudian banyak menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafal doa tersebut dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemudian Allah kemudian menerimanya dan menjadilah kita dan dijauhkan dari hal-hal yang disebutkan tadi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fatihah, dan selalu kita baca di dalam salat kita. Salat kita tidak sah kalau tidak membacanya. Kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian Allah memberikan pertolongan kepada kita, melapangkan dada kita, kemudian kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Jangan bayangkan bahwa setelah kita beriman kemudian kita tidak diuji. Ujian terberat kita ini adalah mengamalkan apa yang menjadi keharusan iman tersebut. Keharusan iman itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Makanya itu adalah keharusan iman yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Maka memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-'abdu, bahwa seorang hamba itu muhtajun fi kulli waqt, dia sangat butuh pada semua waktu, ilal isti'anati billah ala ta'atihi, untuk kemudian memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa tathbiti qalbihi, dan mengokohkan, menguatkan hatinya, wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi ibadah Ramadan, ibadah yang sangat besar, siapkan hati, bersihkan hati, siapkan dada kita, lapangkan, agar kemudian kita bisa menjalaninya penuh dengan kekhusyuan. Sebab sebesar apapun, kalau hati kita sempit, kalau perasaan kita sempit menghadapinya, maka sesuatu itu akan terlihat kecil dan remeh di mata kita, padahal ini adalah sesuatu yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita ketakwaannya dan senantiasa mensucikannya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat. Sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan